Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Leono Mumin. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial, Program Studi Sarjana 8, Usaha Perjalanan Wisata, angkatan tahun 2020. Saat ini saya telah menempuh semester 6 dan sedang mengerjakan program PKM atau singkatan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka Proyek Kemanusiaan. Saya mengkampanyekan pariwisata ramah difabel di destinasi wisata. Saya adalah seorang mahasiswa berkebutuhan khusus yang dibuktikan dari hasil tes psikologi melalui proses asesmen mengalami hambatan intelektual kategori IQ kurang. Dalam saya yang dialami berpengaruh pada kurang kemampuan belajar, menalar, buat keputusan, dan memecahkan masalah. Sebelum saya jalani kuliah di perjalanan wisata, saya memiliki sifat sangat pemalu untuk berbicara atau berkomunikasi di depan umum, kurang percaya diri, dan kurang bisa konsentrasi belajar. Namun cita-cita ingin mengetahui banyak tentang pariwisata. Maksud lama difabel artinya menciptakan keramahan, rasa nyaman, keamanan bagi siapapun, bukan hanya penyandang disabilitas, tapi juga dapat untuk orang lanjut usia atau orang tua, anak-anak, dan orang sakit. Karena nama difabel terbangun atas ajas, fasilitas, dan aksesibilitas, meliputi keselamatan, kemudahan, kegunaan, dan kemandirian. Pengertian agrowisata adalah suatu bentuk menyiapkan pariwisata yang memanfaatkan usaha agro sebagai objek wisata dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan, jalanan, rekreasi, dan hubungan usaha di bidang pertanian. Saat ini saya sedang berada di destinasi agrowisata Cilangkap yang beralamat di Jalan Cilangkap Raya nomor 45, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Agrowisata Cilangkap merupakan taman agrowisata yang luasnya sekitar 19 hektar, di mana terdapat berbagai macam pohon, buah-buahan, hidroponik, kebun sayuran, area pembibitan, sarana buatan taman rekreasi, sehingga cocok untuk wisata keluarga. Berdasarkan observasi oleh saya saat wisata di agrowisata Cilangkap, terdapat kurang fasilitas sebagai berikut. Belum tersedianya memandu wisata khusus difabel, hanya memandu wisata umum. Kurang tersedianya lampu penunjuk arah yang jelas dalam bentuk yang menarik dan mudah dipahami. Tidak terdapat papan nama pada pohon-pohonan dan layak penjelasan atas jenis tumbuh tersebut. Alasan saya memilih lokasi agrowisata Cilangkap sebagai destinasi agrowisata yaitu karena mudah diakses dengan kendaraan umum dan pribadi, memiliki lahan yang cukup luas, sekitar 19,5 hektar. Terdapat berbagai pohon-pohonan, buah-buahan, hidroponik, kebun sayuran, area pembibitan, dana buatan,
dan taman rekreasi. Dikaitkan dalam materi kuliah perencanaan destinasi dari segi aspek 5A pariwisata, yaitu atraksi, akomodasi, accessibility, amenitas, dan aktivitas. Dari segi atraksi, di sini terdapat banyak pepohonan, pohon buah-buahan, dan hidroponik. Dari segi accessibility, mudah dijangkau dengan kendaraan umum dan kendaraan pribadi. Terdapat juga area parkir yang luas. Dari segi amenitas, terdapat restoran, kantor pengelola, dan pemandu wisata yang umum. Dari segi asli aktivitas, di sini terdapat pembagian gratis bibit tanaman bagi warga ber-KTP DKI Jakarta. Terdapat produksi sayuran dan edukasi penanaman pohon. Accessibility, jalanan yang luas dan tidak rusak. Terdapat area parkir yang cukup luas. Fasilitas pemancingan. Rumah makan agrowisata Cilangkap dengan parkiran yang luas. Banyak aneka pepohonan. Salah satu tempat pembibitan tanaman. Ini kebun hidroponik untuk pembibitan sayuran. Ini adalah kantor pengelola.
Dari segi aspek 5A pariwisata, saya tidak mengalami kendala dan hambatan, hanya perlu ditingkatkan fasilitas memandu wisata khusus difabel dan papan menunjuk arah yang jelas dan menarik harapan saya pada pengembangan dan pembangunan pariwisata dari aspek 5A, khususnya untuk kebutuhan khusus dari segi atraksi, menyediakan atraksi yang mengedukasi dan mempromosikan kerjaan pepohonan. Dari segi aksesibilitas, menyediakan fasilitas transportasi yang lebih lama dan difabel. Dari segi amenitas, agar lebih menyediakan fasilitas yang memadai dan aman, serta terdapat fasilitas memandu wisata untuk berkebutuhan khusus. Dari segi aktivitas, lebih menyediakan pelatihan untuk masyarakat lokal, bagaimana memfasilitasi pengalaman peningkatan yang inklusif dan ramah difabel. Dari segi allocation, menyediakan pengembangan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan, termasuk melatih staf atau staf pariwisata bagaimana memberikan pelayanan yang inklusif. Nama saya Oh, saya dari WNJ. Oke. Ya. Apa yang bisa saya bantu? Terkait materi kuliah, Ya. perencanaan pariwisata berkelanjutan. Ya. Apa Saya yang bisa kan saya bantu? mau menanyakan kepada Pak Agus Ya. sebagai koordinator hidroponik Ya. Cilangkap tentang aspek-aspek pembangunan berkelanjutan yang akan diterapkan di destinasi agrowisata Cilangkap. Ya. Baik. Dari segi tujuan sosial, Dari segi tujuan sosial ya. dari segi ekonomi, Oh, segi ekonomi dan sosial. Baik. ya, Ya. dari segi ekologi. Baik, jadi yang ditanyakan oleh Mas dari UMJ ya, bagaimana program atau program dari Kebun Hidroponik Cilangkap berkaitan dengan masalah ekologi, sosial dan ekonomi ya, betul itu, seperti itu ya. Nah, ya, baik. Sejak berdirinya Kebun Hidroponik Cilangkap itu pada tahun 2027-2008, jadi memang didasarkan pada pertama adalah semakin tingginya atau semakin meningkatnya kebutuhan akan sayuran di masyarakat. Keduanya semakin meningkat pula kesadaran masyarakat akan pentingnya makanan, terutama dalam hal ini adalah sayuran yang sehat ya. Nah, dengan hidroponik ini kita mempunyai target, kita mempunyai
tugas dan fungsi untuk menghasilkan sayuran yang sehat, yang yang bebas pestisida, kemudian juga yang memiliki nilai ekonomi serta memiliki nilai jual yang lebih dibanding sayuran yang ditanam di luar hidroponik. Nah, mungkin satunya itu ya. Jadi kalau dari segi ekonomi. Kemudian kalau dari segi ekologi, sistem hidroponik ini betul-betul merupakan sistem yang ramah lingkungan. Kenapa? Karena kita sangat hemat dalam penggunaan air. Kemudian kalau dari segi ekonomi, tentu saja dengan hasil yang didapat dari sayuran hidroponik ini, nilai jual yang didapatkan lebih tinggi ya, jelas lebih tinggi, dan memiliki nilai tambah yang lebih banyak pula itu dibanding sayuran yang biasa, sehingga hal ini tentu saja akan meningkatkan pendapatan dibanding kalau kita menanam sayuran yang di tanah. Kemudian dari segi sosialnya sendiri ya, tentu saja karena kebun hidroponik Cilangkap ini berada di dalam kawasan agroekowisata Cilangkap gitu ya, tentu saja ini bisa menjadi salah satu destinasi bagi pelayanan masyarakat khususnya dalam bidang pendidikan, karena kita bisa menyediakan tempat untuk berlatih gitu ya, untuk bereksperimen, untuk penelitian, bahkan untuk berwisata gitu. Tapi tentu saja tidak terlepas dari edukasinya itu sendiri. Mungkin seperti itu. Nah, baik Pak. Ya. Baik Pak. Saya mau menanyakan apa promosi pariwisata yang cocok di agrowisata Cilangkap? Iya. Sampai sejauh ini kalau untuk promosi tentu terus terang kita belum menemukan formulasi gitu ya, tepat ya gitu. Tapi sampai saat ini kita terus mengembangkan hal tersebut gitu. Karena kan agrowisata Cilangkap ini dengan luas sekitar 19,5 hektar itu merupakan suatu kawasan yang sangat berpotensi untuk tempat orang untuk berwisata sekaligus juga untuk beredukasi gitu. Nah, ya tentu saja dalam hal ini promosi menjadi salah satu hal yang sangat mutlak untuk diperlukan agar orang lain bisa masyarakat di luar itu bisa mengetahui bahwa di sini itu ada tempat wisata sekaligus tempat belajar. Nah, hal ini yang kita belum sampai ke sana gitu. Dan ya saya berharap sih itu dari mahasiswa bisa menemukan atau bisa sedikit banyak membantu untuk kegiatan promosi ini gitu. Baik Pak, Ya. terima kasih. Itu saja mungkin ya. Ya sama-sama. Ya. Sama. Ya, Assalamualaikum. sama dulu. Terkait materi kuliah promosi pariwisata, menurut saya strategi promosi pariwisata yang tepat adalah lakukan pemasaran digital dengan memanfaatkan media sosial dan website resmi yang menampilkan daya tarik wisata dan fasilitas yang ditawarkan agar menambah popularitas agrowisata Cilangkap, dan melakukan promosi melalui media cetak seperti brosur, flyer, dan iklan di surat kabar dan majalah pariwisata, dikaitkan dengan materi kuliah manajemen CHSE, di mana CHSE singkatan dari Cleanliness, Healthy, Safety, and Environment Sustainable, yang merupakan standar operasional
yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk menjamin kebersihan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan yang baik dalam destinasi wisata dari indikator CHSE di agrowisata Cilangkap, menerapkan protokol kesehatan, kebersihan, keamanan, dan memperhatikan lingkungan sekitar agrowisata Cilangkap sehingga meningkatkan kualitas dan memberikan pengalaman positif bagi wisatawan. Papan interpretasi. Apa nama agrowisata Cilangkap? Papan interpretasi. Ini Dena Agrowisata Cilangkap. Mari berwisata ke agrowisata Cilangkap. Nikmati suasana yang asli dengan udara yang bersih dan macam-macam pepohonan serta menambah wawasan agro. Bersama-sama kita menjaga keberlanjutan pariwisata untuk generasi mendatang dengan menjaga kebersihan lingkungan, memelihara keindahan dan keanekaragaman hayati di agrowisata Cilangkap. Cukup sekian kampanye pariwisata lama difabel di destinasi agrowisata Cilangkap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.